Hai teman-teman, saya Cindy Citra Rahayu akan mengajak teman-teman sekalian untuk mempelajari materi tentang ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Ilmu yang mempelajari ekosistem disebut ekologi. Ekologi sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Ernest Haeckel pada tahun 1860-an. Di dalam ekosistem juga terdapat banyak satuan-satuan makhluk hidup yang terdiri atas individu, populasi, komunitas, bioma, dan biosfer. Individu adalah satuan makhluk hidup tunggal. Contohnya, sebatang pohon mangga dan seekor panda. Selanjutnya ada populasi. Populasi adalah sekumpulan individu sejenis yang hidup dalam habitat tertentu. Contohnya sekumpulan kuda di padang rumput. Selanjutnya ada komunitas. Komunitas adalah sekumpulan populasi makhluk hidup yang tinggal di dalam suatu wilayah tertentu. Contohnya populasi rusa, populasi jerapah di wilayah yang sama. Lalu ada bioma. Bioma merupakan satuan daerah daratan yang luas di bumi, bercirikan sejenis tumbuhan atau vegetasi yang dominan dan iklim yang khas. Contohnya yaitu gurun, padang rumput, savana, hutan gugur, hutan hujan tropis, dan masih banyak lagi. Lalu ada biosfer. Biosfer mencakup seluruh organisme dan lingkungan yang berinteraksi untuk memungkinkan berlangsungnya sistem pendayagunaan energi dan daur ulang materi. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah memahami satuan-satuan dalam ekosistem? Selanjutnya, komponen penyusun ekosistem. Apa dari teman-teman ada yang tahu komponen apa aja sih yang menyusun ekosistem itu? Yap, benar sekali. Ada komponen hidup atau biotik dan komponen tak hidup atau abiotik. Komponen biotik terdiri atas tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme seperti bakteri. Komponen biotik dibedakan lagi menjadi 4 macam, yaitu produsen, konsumen, detrivor, dan dekomposer. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas cahaya matahari, udara, air, tanah, suhu, dan kelembaban. Apakah teman-teman sudah dapat membedakan komponen biotik dan abiotik? Beberapa macam interaksi antar makhluk hidup. Di antaranya, yang pertama yaitu simbiosis, adalah interaksi antar dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya kupu-kupu dan bunga. Yang kedua, simbiosis parasitisme, yaitu hubungan dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan satu lainnya dirugikan. Contohnya nyamuk yang menghisap darah manusia. Yang terakhir yaitu simbiosis komensalisme, adalah hubungan dua makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan dan satu lainnya tidak dirugikan. Contohnya ikan remora dan ikan hiu. Interaksi yang kedua yaitu antibiosis, adalah interaksi dua makhluk hidup di mana yang satu mengeluarkan zat antibiotik yang dapat membahayakan makhluk hidup lain. Selanjutnya yaitu predasi,
adalah interaksi antar makhluk hidup di mana yang satu memangsa makhluk hidup lainnya. Contohnya harimau yang memangsa rusa. Interaksi selanjutnya yaitu kompetisi. Adalah hubungan antar makhluk hidup dalam satu ekosistem yang saling bersaing untuk mendapatkan makanan. Contohnya yaitu beruang dan harimau yang berada di dalam hutan yang sama. Apakah teman-teman sudah memahami bentuk interaksi antar makhluk hidup? Dalam suatu ekosistem, terdapat rangkaian urutan perpindahan bentuk energi satu ke bentuk energi lain, yang disebut aliran energi. Cahaya matahari sebagai sumber energi utama masuk ke produsen sehingga terjadi pengubahan energi, yaitu energi cahaya menjadi energi kimia yang tersimpan di dalam senyawa organik berupa karbohidrat. Energi kimia tersebut kemudian mengalir dari produsen ke konsumen dari berbagai tingkat trofik melalui jalur rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Lalu, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan pada serangkaian organisme dengan urutan tertentu. Berikut adalah contoh rantai makanan. Rumput sebagai produsen dimakan oleh belalang yang sebagai konsumen primer. Lalu, belalang dimakan oleh katak sebagai konsumen sekunder. Katak dimakan oleh ular sebagai konsumen tersier. Lalu, elang memakan ular sebagai konsumen final. Lalu, elang akan diuraikan oleh jamur atau bakteri sebagai dekomposer. Rantai makanan yang saling berhubungan antar yang satu dengan yang lain disebut jaring-jaring makanan. Berikut adalah contoh jaring-jaring makanan. Bunga sepatu, daunnya dimakan ulat, ulat juga memakan daun sawi. Daun sawi juga dimakan belalang. Belalang dimakan katak dan burung pipit juga makan ulat. Burung pipit dimakan burung elang. Daun sawi juga dimakan oleh tikus dimakan oleh burung elang. Selain rantai makanan dan jaring-jaring makanan, juga terdapat piramida ekologi. Adalah suatu diagram piramida yang dapat menggambarkan hubungan antara tingkat trofik satu dengan tingkat trofik lain secara kuantitatif pada suatu ekosistem. Pada contoh piramida ekologi berikut, organisme yang menempati tingkat trofik paling bawah relatif banyak jumlahnya. Makin tinggi tingkat trofik, jumlah individu semakin sedikit. Tahukah kamu, jika semua tubuh makhluk hidup atau komponen-komponen lain tersusun atas unsur-unsur materi? Pada proses rantai makanan mengakibatkan aliran materi dari mata rantai satu ke mata rantai yang lain. Meski salah satu organisme dalam rantai makanan mati, namun aliran materi akan tetap berlangsung. Tiap makhluk yang mati akan diuraikan oleh dekomposer, hasilnya akan masuk lagi ke rantai berikutnya, terjadi terus-menerus hingga membentuk aliran energi dan daur materi. Hal ini menyebabkan pertukaran atau perubahan secara terus-menerus antara komponen makhluk hidup dan tak hidup. Peristiwa ini dinamakan daur biogeokimia. Daur-daur yang terjadi di muka bumi ini yaitu yang pertama ada daur air, yang kedua daur nitrogen di udara, yang ketiga daur karbon dan oksigen, yang keempat daur sulfur, lalu daur fosfor. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem, di antaranya
penggunaan bahan kimia, penebangan hutan, pemburuan liar, penggunaan kendaraan bermotor, pengeboran minyak bumi, perusakan terumbu karang, dan pembuangan limbah sampah secara sembarangan. Adapun upaya yang dapat kita lakukan dalam menjaga pelestarian lingkungan, yaitu diantaranya membersihkan lingkungan setiap hari, tidak merusak tanaman sekitar, tidak membuang bahan kimia di aliran sungai, menanam kembali hutan yang gundul, melakukan tebang pilih, mencari ikan dengan cara tradisional, menanam pohon di pinggir jalan kota. Baiklah, sekian materi ekosistem yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Sampai berjumpa di lain waktu.